Rasuluhu. Ayo talaba azani Allahi wa yakum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, bagi anak-anak soleh yang biasa hadir di hari setiap harinya di sore hari, Ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah kemarin ada sesuatu hal yang membuat Ana tidak bisa menepati janji ya. Ada uzur ya, mohon dibukakan pintu uzur yang sebesar-besarnya. Baik, sebagaimana yang kita rencanakan, kemarin itu kita akan membahas tentang al-dhil, ya naungan. Ya, sebagaimana yang kita yakini bahwasannya ya tabaat Allahu fi dhillihi yaum la dhilla illa dhilluh. Sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka naungan ya. 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari tersebut tidak ada naungan. Tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, al-imamu adil, imam yang adil. Yang kedua adalah wasyabun nasya'abi ibadatillah. Dan yang kedua adalah uh, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Ya, pemuda yang tumbuh pada Allah. Dan ini sudah kita bahas hadisnya. Ya, yang ketiga ada seorang yang hatinya selalu berpaut dengan hati. Kenapa kita akan bahas lagi ini atau kita fokuskan pembahasan ini? Kemarin kita hanya sekedar lewat saja. Kenapa? Karena di padang mahsyar itu ada eh, sebuah kejadian yang sangat mengerikan, yang sangat menyibukkan manusia. Yaitu di padang mahsyar itu Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari hanya sejauh 1 mil saja. Jadi Allah mendekatkan matahari sejauh satu mil. Antum bisa bayangkan betapa panasnya, betapa mengerikannya hari tersebut. Ya, kenapa hadis tentang naungan ini kita bahas kembali dan kita panjang lebar akan kita bahas bagaimana pesan anak kemarin sebelumnya. Insya Allah 7 naungan ini akan kita bahas. Jadi karena apa? Karena pada hari tersebut matahari jaraknya hanya 1 mil. Allah jadikan mendekat jaraknya satu mil. Yang kita ketahui bahwasanya matahari yang sebelumnya jaraknya itu ya ratusan ribu kilometer ya, yang jaraknya sangat jauh ya. Sudah pernah kita bahas yang dia mengeluarkan api yang apinya itu percikan apinya itu bisa sampai panasnya bisa sampai ke bumi, dan kita pun sudah merasa kepanasan. Kan tapi yang kita ketahui pula bahwasannya manusia nanti ketika dibangkitkan, kita sudah pernah bahas bahwasannya manusia dibangkitkan dengan jasad yang berbeda dengan jasad yang kekuatannya berbeda dengan jasad yang pertama kali dibangkitkan. Ya, jadi manusia sudah kita bahas manusia 2 kali dibangkitkan. Bangkitan yang pertama atau penciptaan bukan penciptaan yang pertama itu ya tubuhnya itu dipersiapkan untuk fana, untuk hancur. Sedangkan tubuh yang kedua, penciptaan yang kedua atau kebangkitan, ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan yang abadi. Maka oleh sebab itu tubuhnya sangat kuat. Kaum muslimin mendapatkan muslimin dan muslimat yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga, tubuhnya diberikan kekuatan agar bisa menerima kesempurnaan nikmat di dalam surganya Allah. Ya, tubuhnya sempurna. Bagaimana sudah kita bahas, tingginya seperti tingginya Nabi Adam, yang laki-laki Allah berikan ketampanan, yang perempuan Allah berikan cantikan yang luar biasa. Sedangkan para penghuni neraka kita sudah bahas memiliki tubuh yang sempurna pula. Ya, mereka memiliki tubuh yang sempurna, yang bagus, yang kuat, ya, yang tubuh kuat maksudnya. Walaupun penampakannya mengerikan, tapi tubuh-tubuh mereka kuat,
Karena apa? Karena untuk menyempurnakan adab mereka nanti di neraka. Waliyadzubillah. Ya. Karena kalau tubuh mereka tidak kuat, maka mereka tidak akan eh, sempurna azabnya. Karena ketika di azab bisa hancur tubuhnya, ya, atau mati. Sedangkan di alam akhirat tidak ada lagi kematian setelah nanti Allah menyembelih kematian. Tidak ada lagi kematian. Maka tubuh yang sekarang tubuh yang nanti itu nanti di hari kiamat akan abadi. Ya, maka manusia tidak akan mati walaupun diazab di neraka. Ya, dia tidak akan mati. Kemudian hancur, merasakan sakit yang sangat yang mengerikan ya. Kemudian Allah kembalikan lagi, diazab lagi, hancur lagi, sampai balik lagi, dan seterusnya sampai hari kiamat. Orang-orang kafir akan sisa seperti itu. Dengan orang-orang yang beriman yang memiliki iman, walaupun seberat biji zarah, kita sudah jelaskan, mereka akan keluar, dan setelah mereka keluar, mereka akan melalui nanti namanya kontorah. Mudah-mudahan besok kita bisa bahas. Baik, bagaimana kita ketahui matahari didekatkan satu mil? Bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari kiamat matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil saja. Sulaim bin Amir, seorang perawi pada hadis ini berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Ya, dia nggak tahu apa itu yang disebut dengan mil. Apakah ukuran jarak perjalanan atau alat yang dipakai untuk bercelak mata. Ya. Nabi SAW bersabda, sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya. Kita sudah bahas ini. Manusia tersiksa dengan keringatnya sesuai kadar amal-amal mereka masing-masing, yaitu dosa-dosa mereka masing-masing. Ya, kalau yang dosanya banyak, ya maka keringatnya akan banyak. Kemudian Nabi melanjutkan, di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya. Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan meletakkan tangannya ke mulut beliau. Ya, tenggelam dalam keringat. Ya, seperti itu. Saat itu manusia hanya memiliki tempat, ya, sebatas tempat berdiri. Bisa bergerak ke kanan, bisa bergerak ke kiri, maju, belakang nggak bisa. Manusia ketika itu hanya memiliki tempat, ya, yaitu di tempat berpijaknya dia. Saking banyaknya manusia ketika itu, ya. Mereka manusia itu ketika itu hanya bisa di tempatnya saja. Saat itu hanya memiliki tempat sebatas tempat berdirinya saja, karena saking rapatnya. Sehingga panas yang dirasakan pun semakin sangat terasa. Ya, udah padat, panasnya matahari jadi dekatkan. Maka saat itu adalah saat yang sangat mengerikan. Ya, hari itu adalah hari yang sangat panas. Ya, namun di sana ada orang-orang yang berbahagia. Kenapa ini? Kok bisa berbahagia? Ya, karena mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang sudah pernah kita bahas hadisnya yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la illa dhilluh. Al-Imam Adil, wa syabun nasya bi ibadatillah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, warajulani tahabba billahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, warajulun da'athu imra'atun datu mansibin mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu, warajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainahu. Dari Habib Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasannya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi dzillihi. Ada 7 golongan orang yang akan dinaungi Allah, ya, dengan naungan arsy-Nya. Yauma la dhilla illa dhilluh. Yauma la dhilla illa dhilluh. Yang pada hari tersebut tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala saja.
Al-imamu adil yang pertama, ya. Imam yang adil. Wasyabun nasya'a bi ibadatillah. Ya, dan yang kedua adalah pemuda yang nantiasa hatinya terpaut pada masjid. Pemuda yang senantiasa besar tumbuh beribadah kepada Allah. Pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Pemuda yang senantiasa hatinya terikat dengan terpaut dengan masjid. Kemudian yang keempat, warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kemudian dua orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Kemudian yang berikutnya yang keempat ya. Yang keempat sudah, yang kelima rajulun da'athu imra'atun zatu husnin au zatu kalau tadi di sini zatu husnin, kalau di hadis sebelumnya kita bahas zatu mansibin wa jamalin, yang memiliki kebaikan ya, memiliki kebaikan atau memiliki kedudukan ya, lagi cantik ya. Ada seorang pemuda yang diajak berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan, ya lagi cantik rupawan. Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baik. Kemudian yang berikutnya yang keenam, warajulun ya tasaddaqo bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Dan seorang laki-laki atau rajulun, seseorang yang dia berinfak kemudian dia takut ya, dia berinfak kemudian dia menyembunyikannya ya, sehingga tangan kanannya berinfak, tangan kirinya tidak mengetahuinya. Sehingga apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Jadi kemudian yang ketujuh, warajulun dzakarallah qalian fafadat ainah. Yang ketujuh adalah seorang yang dia berzikir kepada Allah ya dalam kesendirian ya, yang dalam keadaan sepi, kemudian fafadat ainah, dan mengalirlah uh, air matanya. Mengalirlah air matanya. Jadi yang pertama adalah imam yang adil, yang kedua adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, yang ketiga seorang yang hatinya terpaut dengan masjid, yang keempat dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang kelima, seorang laki-laki diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kekuasaan ya, lagi cantik rupawan, namun ia berkata sesungguhnya aku takut kepada Allah. Yang keenam, seorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah lalu ia menyembunyikannya ya, sehingga apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Yang ketujuh, seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Berlinanglah air matanya. Jadi ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah. Sekali lagi satu ulang ya, biar antum hafal. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah adalah yang pertama imam atau pemimpin yang adil, yang kedua pemuda yang tumbuh besar dan beribadah kepada Allah, yang ketiga seorang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid, yang keempat dua orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah, yang kelima seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan atau seorang wanita yang berkedudukan ya, mempunyai kekuasaan, lagi cantik rupawan, lalu ia mengatakan sungguh aku takut kepada Allah. Yang keenam, seorang yang bersedekah lalu merahasiakan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan atau yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang terakhir adalah orang yang biasa berzikir kepada Allah di waktu sepi, di waktu sunyi, ya, lalu berlinanglah fadat ainah, berlinanglah air matanya. Baik, kita akan bahas hadis ini, syarah hadis ini, ya. Hadis ini adalah hadis yang mulia
yang menjelaskan tentang orang-orang yang mulia. Dijelaskan 7 golongan ini adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang Allah muliakan. Ya, banyak dari kalangan ulama yang menulis kitab. Ya, ya. Jadi hadisnya satu, tapi bisa jadi sebuah kitab. Anda bisa bayangkan. Ya, banyak dari para ulama yang mensyarah hadis ini dan menjadikannya sebuah kitab. Di antaranya adalah Ma'rifatu al-Fisal al-Musilah ila Dilal, ya, ila ila Dilal, karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, atau juga kitab Tamhid Al-Farshi fil Kisal Al-Mujibah li Dilal Arash, ya, karya Al-Imam Asyuti rahimallahu taala. Baik. Uh, Maka oleh sebab itu kita akan bahas apa yang dimaksud dengan ad-dilal atau ad-dil. Ya, ad-dil, naungan. Ad-dil. Kalau secara bahasa Arab, dil, antum tahu dil, antum pernah pernah belajar deh kayaknya. Dil itu ada di Al-Qori berapa itu? Ad-dil itu yang ada kalau di buku antum ada gambar pohon, ya, kemudian ada yang hitamnya tuh. Pohon itu kena sinar matahari terus ada hitamnya. Apa ad-dil? Dil. Ada yang tahu? Ada yang pernah di Al-Qori itu ada dil, bayangan, ya. Pernah kan ada kan di buku Al-Qori itu ada gambar pohon, kemudian kena sinar, kemudian pohon itu ada bayangannya. Zil, sebutnya zil, bayangan, ya. Nah, secara umum para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat, ya, dalam memaknai makna dari adzil. Yang pertama, zil arsyihi, yaitu naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan adil di sini adalah naungan Allah, naungan arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi arsy-nya Allah makhluk yang paling besar, ya, makhluk yang paling besar, ya, paling besar itu memiliki naungan nanti di hari kiamat. Jadi bayangan mungkin, ya, naungan. Jadi orang yang berada dalam naungan arsy-nya Allah itu dia tidak kepanasan. Yang kedua, dil yang dimaksud di sini adalah yaitu zillih atau zillah, ya, yaitu naungan yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi naungan yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan naungan zatnya Allah, ya, bukan naungan zatnya Allah, tapi naungan Allah itu maksudnya adalah naungan idhofah, penyandaran di sini kepada Allah, dimaksudkan untuk atasyrif, sebagai pemuliaan. Jadi dil di sini dilnya sangat mulia. Ya, naungan ini naungan yang mulia karena naungannya langsung bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan penyandaran sifat kepada zat Allah. Ingat, bukan penyandaran sifat kepada zatnya Allah. Allah mempunyai bayangan, bukan, ya. Subhanallah, uh, maksud Allah, ya, yang mereka banyak orang-orang yang uh, apa namanya mensifati Allah dengan sifat yang tidak semestinya. Jadi kita berkata seperti ini bukan berarti kita menyandarkan zil tadi sifat kepada zatnya Allah, ya, bukan, ya, tapi memuliakan zil tersebut, ya, memuliakan zil tersebut. Ini pendapat para ulama, ya, rahimahullahu jami'an. Jadi yang pertama, zil di sini adalah naungan arsy-nya Allah, zil zil arsyihi, ya, naungan arsy-nya Allah. Yang kedua adalah zillahu, ya, yaitu naungan yang Allah Subhanahu wa taala, naungannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi sekali lagi bukan naungan ini diidofakan, dinisbatkan pada sifat zatianya Allah, bukan, ya, tidak. Kalau sifat zatiah itu semisal yadullah, ya, mabsuutatan misalkan, ya, dua tangan Allah misalkan terbentang, berarti Allah memiliki tangan. Yang kedua tangan Allah kanan misalkan. Wajhullah, wajah Allah, Allah memiliki wajah. Kita tetapkan itu, ya, karena Allah sendiri dan Rasulnya menceritakan, ya, bahwasannya Allah memiliki tangan. Allah mengunggah bumi nanti dengan kedua tangannya, dengan tangan kanannya, dengan mengenggam bumi dengan jari jemarinya, dan seterusnya.
Jadi kita kita apa namanya yakini, ya kita imani bahwasanya Allah memiliki zat-zat seperti itu. Akan tapi kita tidak menanyakan kaifiatnya, bagaimananya, karena itu adalah sesuatu yang hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, Allah mempunyai wajah yang nanti kita akan melihat wajah Allah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu adalah ziyadah, tambahan untuk kita dan pelengkap kenikmatan, yang itu adalah puncaknya kenikmatan memandang wajah wajah Allah. Tapi kita akan bahas satu persatu. Ya, yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ya, yaitu seseorang yang Allah berikan dia kekuasaan, kemudian dia gunakan kekuasaannya untuk mengayomi. Antum tahu mengayomi? Ya, mengayomi itu atau ya memberikan ketentraman, kenyamanan, keamanan, ya, dan bersikap adil kepada orang-orang yang berada dalam kekuasaannya, rakyat-rakyatnya. Semuanya dia berikan ketentraman, keamanan. Ya, mereka adil terhadap orang-orang yang berada dalam kekuasaannya. Ya, adapun makna adil sendiri adalah wadu'an syai' fi mahallihi. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adalah adil, dan adil lawannya dari zalim. Ya, adil lawannya dari zalim. Kalau adil meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka orang yang bersikap adil, dia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil kepada Allah, maksudnya adalah dia meletakkan maksudnya mengimani Allah dengan apa yang telah Allah sifatkan dan Rasulullah SAW sifatkan. Sedangkan orang-orang zalim, ya, mereka tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Artinya mereka mengatakan Allah tanpa dasar ilmu, atau mereka meyakini Allah tanpa dasar ilmu, atau membuat perkara sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, imam yang adil disebutkan yang paling pertama. Kenapa? Ya, kenapa imam yang adil disebutkan paling pertama yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Karena imam yang adil adalah yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Ya, imam yang adil adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, ya, maka jika pemimpin bersungguh-sungguh dalam memperbaiki agama, ya, jika ada seorang pemimpin yang bersungguh-sungguh dalam memperbaiki agama rakyatnya, dan memperbaiki agama rakyat dan dunia mereka semaksimal mungkin, ya, memperbaiki agama rakyat dan dunianya para rakyatnya semaksimal mungkin, maka ia adalah orang yang terbaik di zamannya, dan ia adalah mujahid terbaik di jalan Allah. Jadi jika ada imam yang adil, yang dia memperbaiki agama rakyatnya, kemudian memperbaiki dunia rakyatnya, dua-duanya diperbaiki, maka ia adalah orang yang terbaik di zamannya, dan ia adalah mujahid terbaik di jalan Allah. Sebaliknya jika imam tersebut adalah imam yang tidak adil, yang zalim, maka itu adalah merupakan musibah yang terbesar bagi dirinya, ya, karena akan banyak yang menuntutnya kelak di hari kiamat. Akan banyak orang yang menuntutnya di hari kiamat. Maka berhati-hatilah kalian nanti kalau kalian Allah takdirkan menjadi seorang pemimpin. Ya, minimal seorang laki-laki akan menjadi pemimpin apa? Keluarga. Kita akan nanti akan dihisab, ya, akan didatangkan anak dan istri kita. Minimal seperti itu. Dituntut keadilan kita. Atau Allah takdirkan antum menjadi seorang pemimpin besar dalam sebuah perusahaan. Allah berikan antum sebuah perusahaan yang banyak, ya, yang memiliki ribuan karyawan misalkan, ya, yang Allah berikan eh, apa namanya kepemimpinan yang sangat besar, atau Allah jadikan antum seorang pemimpin daerah, atau Allah jadikan antum seorang pemimpin negara mungkin, ya, kita tidak tahu nasib seseorang. Maka kalau antum bersikap adil, memperbaiki agama mereka, memperbaiki dunia mereka, maka
kita akan menjadi orang yang terbaik, menjadi mujahid yang terbaik ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak adil, berbuat zalim, maka akan banyak orang yang menuntut kita nanti di hari kiamat. Dulu dia pernah membuat kebijakan seperti ini, dulu dia pernah berbuat kebijakan seperti ini, maka berhati-hatilah ya, kalian nanti jika menjadi seorang pemimpin. Karena akan banyak orang yang menghujatnya. Ya, kalau dia berbuat baik, maka akan banyak kebaikan mengalir padanya. Tapi jika dia berbuat kebijakan yang sangat merugikan orang banyak, maka akan orang banyak akan ya menuntut dia nanti di hari kiamat. Al-Imam Ibnu Hajar ya rahimallahu taala menjelaskan bahwasan yang dimaksud dengan imam atau penguasa ya di sini bukan hanya penguasa dalam lingkup kenegaraan saja, bukan hanya imam negara saja, imam negara atau raja ya, kalau bahasa kita presiden. Ya, bukan hanya itu. Maka makna penguasa dalam hadis tersebut ya lebih umum ya, termasuk di dalamnya orang yang memiliki kekuasaan dalam lingkup yang kecil tadi, contohnya ya, tadi menteri, apalagi gubernur, bupati, wali kota, lurah, dan selainnya. Bahkan seorang tadi suami ya, yang saya jelaskan, seorang suami juga termasuk di dalamnya. Atau eh, mungkin juga kita menjadi pemimpin diri kita sendiri. Maka nanti diri kita sendiri akan ya eh, meminta tanggung jawab ya, tangan-tangan kita menjadi saksi dan lain sebagainya. Bagaimana sabda Rasulullah SAW? Ya, sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah akan berada ya di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang berbuat adil dalam hukum mereka, berbuat adil dalam keluarga mereka, dan apa saja yang ada di bawah urusan mereka. Jadi seorang pemimpin ya, bisa jadi pemimpin yang dalam skup yang sangat kecil, yaitu pemimpin dalam keluarga mereka. Maka siapa saja yang Allah berikan dia memiliki kekuasaan jadi seorang pemimpin, maka berusahalah berhukum dengan seadil-adilnya. Karena jika ia mampu berbuat adil, maka ia akan menjadi golongan pertama yang Allah akan memberikan naungan nanti pada hari kiamat, yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Itu pemimpin yang adil. Paham ya? Jadi kalau pemimpin yang adil, kenapa diberikan mereka disebutkan pertama kali dan nanti akan mendapatkan pertama kali naungan, karena mereka manfaatnya sangat besar ya untuk rakyat, ya untuk orang yang berada di bawahnya. Ya, bisa jadi dia berbuat adil, maka itu bermanfaat untuk orang banyak, berpahala juga dan bermanfaat untuk dirinya, mendapatkan pahala yang sangat banyak. Tapi jika dia berbuat zalim, maka akan banyak orang yang menuntutnya pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Sekarang kita bahas yang kedua. Syabun nasya'abi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja masa muda ini adalah masa yang penuh dengan godaan, cobaan, terlebih lagi zaman sekarang, mana di mana antum bisa mendapatkan akses internet ya, di mana-mana mudah sekali untuk mendapatkan akses internet. Ya, seorang pemuda bisa dengan mudahnya menghabiskan waktunya dengan apa? Game online. Bayangkan, ya, main game online, nonton film atau kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak bermanfaat dan tidak produktif, ya. Antum bisa berkaca diri, apakah kegiatan-kegiatan antum bermanfaat, ya, atau produktif, ya, atau kegiatan antum tidak bermanfaat atau tidak produktif. Ya, tadi seperti disebutkan, misalkan main game online, nonton film-film yang tidak ada manfaatnya, ya. Bahkan seorang pemuda bisa dengan mudahnya ya berkomunikasi dengan lawan jenisnya, waliyadzubillah, kapan saja, di mana saja, ya, dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Maka oleh karena itu pemuda yang mampu tumbuh dalam peribadatan kepada Allah, pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla adalah pemuda yang istimewa. Ingat, adalah pemuda yang istimewa. Terlebih di zaman sekarang, ya. Kalau ada laki-laki pemuda ya yang senantiasa menghabiskan diri dalam beribadah kepada Allah, ya, senantiasa hadir ke kajian, menuntut ilmu, beribadah, sholat di masjid berjamaah, sholat sunnahnya tidak ditinggalkan, saum sunnahnya dan lain sebagainya, berbuat baik kepada orang tua, dan menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat, tidak menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang percuma,
bahkan tidak terjerumus dalam kemaksiatan, maka ya mereka adalah pemuda-pemuda yang istimewa. Tumbuh dalam peribadatan di waktu mudanya, maka dia akan terbiasa ya untuk selalu beribadah ketika sudah masuk usia tua, usia senja. Kalau orang yang senantiasa beribadah dari kecil, maka dia akan terus istiqomah insya Allah beribadah ketika masuk waktu senja. Adapun orang-orang yang mudanya tidak beribadah kepada Allah, maka akan sulit dia untuk beribadah ketika masa tuanya. Baru mulai belajar sholat di usia senja, baru mulai baca Quran di usia senja. Walaupun baik, ya akan tetapi akan sulit dibandingkan dengan orang yang senantiasa dari kecil sudah berbuat kebaikan. Ya pernah dikatakan bahwa man syaba ala syai' syaba alaih. Barang siapa yang membiasakan dirinya di atas sesuatu ketika muda, maka ia akan tua dengan membawa kebiasaan tersebut. Orang yang mudanya rajin beribadah akan tuanya akan mudah dan rajin beribadah insyaallah taala. Orang yang mudanya rajin menuntut ilmu, maka tuanya dia akan tetap menuntut ilmu dan istiqomah insyaallah. Ya. Hal ini juga pernah disyaratkan ya, hal ini juga merupakan isyarat ya untuk orang-orang yang memiliki anak ya, orang-orang tua ya, agar mendidik anak-anak mereka dengan apa? Pendidikan sejak dini. Ya, dengan pendidikan sejak dini, pendidikan agama. Nah, jadi hal ini memberikan isyarat kepada, di sini memberikan isyarat kepada orang tua agar orang tua senantiasa mendidik anaknya ya sejak dini, pendidikan agama. Sejak dini dikenalkan pendidikan agama, diajarkan membaca Al-Quran, diajarkan sholat yang baik, yang benar, diajarkan berpuasa, minimal puasa Ramadan ya, dari kecil. Ya bahkan kalau bisa dari sebelum usia balik, ya dari sebelum usia tamyiz kalau bisa diajarkan bagaimana cara sholat. Gak apa-apa sholatnya masih salah-salah di rumah ya. Kemudian dikenalkan laki-laki dikenalkan ke masjid, ya dididik ya, agar berjamaah di masjid dan seterusnya. Ya, jadi ini yang merupakan uh, uh, isyarat ya agar para orang tua senantiasa apa namanya uh, mendidik anaknya dengan pendidikan agama. Karena kalau mereka tidak mendidik dengan pendidikan agama, maka mereka akan kembali kepada poin yang pertama tadi, imam yang tidak adil, mengerikan ya. Kalau imamnya adil, maka akan bermanfaat untuk dirinya, imam tersebut. Tapi kalau dia tidak adil, maka akan dihisap nanti dan anak-anaknya akan, ya orang tua itu anak-anaknya akan menuntut dia nanti di hari kiamat. Dia dibilang. Ya, jadi senantiasalah antum semua beribadah kepada Allah agar antum bisa masuk ke poin yang kedua ini. Antum belum bisa jadi imam yang adil nggak apa-apa. Antum masuk ke poin yang kedua ini. Pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Ini bisa nih kita masuk sini. Ya, kita senantiasa dari muda untuk beribadah kepada Allah dan melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang produktif, ya, yang memberikan manfaat untuk akhirat kita. Bukan hal-hal yang tidak mengamalkan, bahkan bisa terjerumus dalam kemaksiatan. Sekarang yang ketiga yang akan kita bahas. Warajulun qalbu mu'allaqun fil masajid. Seorang pemuda yang hatinya senantiasa ya, atau terpaut dengan masjid. Hatinya senantiasa memikirkan masjid. Di sini ada isyarat, terdapat isyarat bahwasannya orang tersebut jasadnya mungkin berada di luar masjid. Ya, mungkin dia di pasar, mungkin dia di jalan raya, mungkin dia di mana lah tempatnya. Yang penting tempat-tempat yang mubah ya. Ya, namun hatinya tetap ya terpaut dengan masjid. Yang dia ingat hanya masjid, 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 masjid. Aduh, masjid ini, gimana masjid ini? Jadi ingatannya hanya masjid. Kapan nih sholat subuh lagi nih? Kami sholat duhur. Bentar lagi mau sholat duhur nih. Bentar lagi mau sholat asar nih. Aduh, masjid ini. Siapa nih yang azan ya? Seperti itu. Dia selalu rindu dengan panggilan azan. Ya, orang-orang itu senantiasa hatinya terpaut dengan masjid. Tentu saja ini bukan amalan yang ringan ya. Orang berada di tempat umum, tapi dia ingatnya yang dia ingat adalah masjid. Sedang rapat ingatnya masjid. Sedang ke pasar ingatnya masjid. Dia orang tersebut rindu dikumandangkannya azan. Dia rindu untuk pergi berjalan ke masjid, dapatkan pahala, ya berjalan menuju masjid. Rindu dengan membaca Al-Quran di masjid, ya rindu mendengarkan kajian-kajian di masjid. Di saat banyak orang yang melangkahkan kakinya ke tempat-tempat maksiat,
ya malah mereka di saat banyak orang yang melangkahkan kaki-kakinya, eh, banyak orang yang melangkahkan kakinya menuju masjid dan berat, ya berat untuk melangkahkan kakinya ke masjid, tapi justru orang ini semangat menuju masjid karena hatinya selalu terpaut di masjid, maunya berada di masjid, ya mau di mana aja hatinya selalu ingatnya masjid. Duh, bentar lagi aja nih, harus segera nih, seperti itu. Duh, nanti siapa yang azan nih, mudah-mudahan saya bisa azan nih, seperti itu ya. Jadi dia senantiasa hatinya teringat dengan masjid, senantiasa ingin beribadah di masjid, senantiasa ingin uh, itikaf di masjid dan seterusnya. Dia senantiasa ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa kita ambil manfaat dari yang nomor tiga ini. Semoga kita bisa Allah jadikan orang yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid, senantiasa ingat dengan masjid. Nah, masjid identik dengan tempat beribadah kepada Allah. Masjid adalah tempat sujud. Maka kalau orang yang hatinya terkait dengan masjid, maka dia senantiasa ingin menjadi orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Baik. Yang keempat akan kita bahas warujulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, ya. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Para ulama menjelaskan bahwasannya poin ini ya merupakan di antara 7 perkara yang paling ringan untuk diamalkan. Bayangin, para ulama mengatakan seperti itu. Bahwasannya poin nomor berapa ini? 4 ini. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah, itu adalah poin yang sangat mudah, sangat ringan untuk diamalkan. Paling ringan untuk diamalkan jika dibandingkan dengan yang lain yang disebutkan dalam hadis ini. Yang lainnya agak sulit ya, hatinya terpaut dengan masjid, jelas itu suatu yang sulit. Atau senantiasa beribadah kepada Allah, pemuda yang senantiasa beribadah kepada antum tahu sendiri, pemuda itu identik dengan hal-hal yang bermaksiat, hal-hal yang lau, yang apa, canda, mainan, ya, yang males lah pemuda ke masjid karena merasa masih jauh umurnya, merasa masih panjang umurnya, maunya senang-senang seperti itu. Itu sulit pemuda dekat masjid, pemuda dekat senantiasa beribadah kepada Allah, jadi pemimpin yang berat. Tapi nomor 4 ini itu yang perkara paling ringan ya untuk diamalkan jika dibandingkan dengan yang lain yang disebutkan dalam hadis ini, yang 3 sebelumnya dan 3 yang akan datang, 3 yang nanti akan dijelaskan. Hal ini karena belum tentu setiap hari kita akan menjadi seorang penguasa, ya. Gak mungkin kita setiap hari bisa jadi penguasa. Jadi orang yang terlanjur tua tidak bisa menghabiskan masa mudanya, atau orang yang sudah terlanjur tua, misalkan, oh, udah tidak bisa menghabiskan masa mudanya, udah lewat masa mudanya untuk melakukan ketaatan. Kalau antum belum, ya antum masih bisa, masih menjadi anak pemuda yang nanti taat dan beribadah kepada Allah. Beda dengan poin ini, nomor 4 ini. Poin ini ya, ya kapan aja bisa, ya. Ya kapan aja kita bisa, cukup hanya kita menjalin kecintaan ya karena Allah. Kita bertemu karena Allah, kita berpisah karena Allah, kita saling mencintai karena Allah. Ya, mudah. Maka di antara ciri saling kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah kesalahan-kesalahan yang sifatnya duniawi, ya, tidak menjadikan kita berpisah. Karena misalkan antum punya masalah karena antum masalah dunia, ya, bukan masalah akhirat. Masalah dunia, ya, tidak menjadikan uh, antum ditinggalkan oleh teman antum atau teman antum meninggalkan antum. Itu maka disebut saling mencintai karena Allah, karena masalah dunia. Coba lihatlah Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, ya mereka berdua pernah terjadi masalah di antara mereka berdua. Sampai-sampai keduanya saling meninggikan suara, saling teriak suaranya. Ya, akan tetapi yang demikian itu tidak menjadikan mereka berpisah. Itu hanya urusan dunia. Mereka memandang itu hanya urusan dunia. Maka mereka tidak pernah bertengkar, tidak pernah membenci satu sama lainnya. Mereka tetap saling mencintai. Karena selama ini mereka menjalin pertemanan mereka di atas kecintaan kepada Allah. Di atas kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling mencintai karena Allah, bukan karena yang lainnya. Bukan karena Abu Bakar kaya, bukan karena Umar seorang yang pemberani yang kuat. Bukan. Abu Bakar berteman dengan Umar, ya, bukan karena Umar adalah seorang yang bisa kuat, bisa melindungi teman-teman di sekitarnya.
Umar pun seperti itu. Berteman dengan Abu Bakar bukan karena Abu Bakar adalah seorang penguasa, bukan karena Abu Bakar adalah seorang yang kaya raya, yang bisa menaungi orang-orang di bawahnya atau teman-temannya. Bukan. Tapi mereka bertemu, ya, mereka berteman karena Allah. Ya, karena Umar adalah orang yang seperti soleh, Abu Bakar juga orang yang soleh, yang takut kepada Allah dan sebagainya. Di antara contoh berkumpul karena Allah seperti kita kumpul-kumpul karena ada pengajian, ada kajian ini antum kumpul-kumpul saling berkumpul di pengajian atau ada rapat untuk membahas dakwah, bakti sosial dan lain sebagainya. Sifatnya bukan perkara dunia semata, sifatnya ada unsur akhirat. Ada unsur akhirat yang mana unsur tersebut ya bisa memberikan kita pahala nanti di akhirat. Dan contoh-contoh berpisah karena Allah adalah orang yang berpisah karena Allah ada beberapa tafsiran. Yang pertama adalah yaitu mereka bertemu karena Allah dalam majlis mereka dalam kajian, dan ketika mereka berpisah dari majlis mereka masih dalam keadaan saling mencintai. Antum datang ke kajian, misalkan kita datang ke kajian Satyogi. Misalkan Fulan bertemu dengan uh, Fulan, ya. Fulan A bertemu dengan B misalkan. Joni bertemu dengan Ahmad bertemu dengan Yusuf misalkan. Dalam sebuah kajian Ahmad bertemu dengan Yusuf temannya ini. Mereka saling mencintai karena Allah. Mereka datang kajian karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Kemudian mereka berpisah. Yang satu pulang ke rumahnya, yang satu ke tempat yang lain. Ya, mereka berpisah. Tapi dalam keadaan saling mencintai karena Allah. Itu tafsir yang pertama. Kemudian tafsir yang kedua, mereka terus bersahabat karena Allah. Ya, mereka terus bersahabat karena Allah dan tidak memisahkan mereka kecuali berpisah karena Allah adalah kematian di antara mereka berdua. Salah satu si Fulan A atau si Fulan B, si Ahmad meninggal dunia duluan. Mereka saling mencintai sampai si Ahmad meninggal dunia. Ya, dan ini tafsiran yang kedua. Yang ketiga, apabila salah satu di antara mereka ada yang berubah dalam kondisinya, dari kondisinya yang membuatnya cinta karena Allah. Seperti dia berubah menjadi, misalkan si Ahmad, ya, dia soleh, mencintai si Yusuf yang soleh juga. Kemudian suatu saat Yusuf berpaling, dia melakukan maksiat oleh Allah, ya. Dia berpaling menjadi orang yang melakukan maksiat. Maka si Ahmad ini dia akan meninggalkannya karena Allah. Si Ahmad tidak akan membela si Yusuf yang melakukan maksiat, tapi dia akan menasehatinya, mengingatkannya. Ya, bahkan jika harus diingatkan tidak bisa juga dinasihati, tidak bisa juga dia menghajarnya, memboikotnya, tidak mau bertegur sapa dengannya. Maka dia juga akan melakukannya. Karena apa? Agar temannya bisa kembali kepada Allah. Agar temannya bisa kembali beribadah kepada Allah dan menjauhi maksiatnya dan mereka bisa melakukan ketaatan bersama-sama lagi. Ya, sebagaimana yang terjadi pada sahabat siapa? Ka'ab bin Malik. Ya, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ketika siapa yang sudah pernah dengar cerita ini? Ka'ab bin Malik ketika itu dia tidak ikut perang apa? Perang apa? Ada 3 orang yang uh, tidak ikut perang ini dan salah satunya adalah Ka'ab bin Malik. Ya, dia Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk, tidak ikut perang Tabuk. Ya, tidak ada uzur syar'i, tidak ada apa, ya. Pokoknya dia tidak ikut aja. Ya, maka Nabi dan para sahabatnya memboikotnya, menghajarnya. Ya, tentu saja boikot ini dilandasi dengan kecintaan kepada Allah karena ingin ya Ka'ab menyesali perbuatannya, ya Ka'ab bertaubat, ya menyesali perbuatannya. Ya Ka'ab bukannya nggak mau ikut perang Tabut karena dia takut mati dan lain sebagainya, enggak, karena nifak dan lain sebagainya, enggak. Anti yang donasi. Itu saja boykot ini yang dilakukan Ya, oleh Nabi dan para sahabatnya ini ingin agar mana Ka'ab ya? Bener. kembali. Pertemanan sejati bukan hanya berarti dia membenarkan ya Itu. salah oleh temannya. Ya, jika temannya melakukan kesalahan, maka teman sejati itu dialah orang pertama yang mengingatkan temannya, oh bahwasanya ini salah, ini tidak boleh dilakukan, kamu harus kembali kepada Allah, ini salah, ini termasuk bermaksiat kepada Allah dan seterusnya. Maka yang demikian itu merupakan ciri pertemanan yang dilandasi dengan kecintaan kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, tafsir yang berikutnya adalah bahwasannya mereka berpisah, ya, bahwa misalnya mereka berpisah agar masing-masing bisa melanjutkan ibadah yang dikerjakan sendiri-sendiri. Misalkan mereka berpisah, yang satu ingin melanjutkan
beribadah dengan menuntut ilmu di uh, Universitas Islam Madinah, diterima di sana. Yang satu lagi dia tidak ke sana, tapi dia ingin tetap di dalam negeri saja. Dia ingin tetap berbakti kepada orang tuanya. Dia tinggal bersama orang tuanya. Dia ingin senantiasa bersama orang tuanya. Tapi dia tetap masih mau menuntut ilmu. Akhirnya dia melanjutkan studinya di Indonesia, tidak keluar negeri misalkan. Yang satu tadi ke uh, Saudi Arabia misalkan, melanjutkan ibadah yang lain. Yang satu dia maunya di Indonesia aja karena dia biar bisa berbakti kepada orang tuanya, senantiasa bisa berkhidmat sama orang tuanya setiap hari. Akhirnya dia masuk Libya misalkan. Mereka saling berpisah, yang melakukan ibadah yang lain-lain apa masing-masing. Yang satu kemana-kemana, tapi mereka berpisah karena Allah, ya. Atau melakukan ibadah yang lain, yang satu berpisah, yang satu mau misalkan saya mau sholat dulu, uh, sunnah dulu, misalkan duha ke masjid, yang satunya lagi atau ke rumahnya, atau yang satunya lagi, oh saya mau uh, berdakwah dulu, misalkan saya mau ngisi kajian dulu dan lain sebagainya, ya. Jadi masing-masing berpisah dengan ibadahnya masing-masing, dan ini semua ditafsirkan oleh para ulama. Dan kita masuk yang kelima, orang yang dapatkan naungan Allah. Sudah terasa sudah hampir 1 jam. Orang yang senantiasa ada orang yang diajak berzina, ya, da'athu imra'at, ya, diajak berzina oleh seorang perempuan yang datu mansibin atau datu husnin wa jamalin, yang punya kekuasaan lagi cantik, fakol, dan orang itu berkata, ini akhafullah, aku takut sama Allah, aku tidak mau berzina, aku takut sama Allah. Yang dimaksud dengan kedudukan menurut penjelasan para ulama adalah wanita itu berasal dari keluarga yang kaya raya, yang nasabnya tinggi, atau maksudnya perempuan itu memiliki harta yang banyak, ya. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya di antara 7 golongan yang paling sulit adalah yang ini, paling sulit ini, ya. Para ulama menjelaskan yang paling sulit adalah ini. Kenapa? Karena kelemahan seorang laki-laki adalah terletak pada wanita. Ya, seorang laki-laki mungkin bisa tegar menghadapi ujian harta. Mungkin dia tidak korupsi, ya, tegar menghadapi ujian sebagai seorang pemimpin, dia tidak korupsi, ya, tidak takut sama apa, tidak tergiur dengan harta yang banyak, ya, tidak menzalimi orang lain, ya. Tapi jika dihadapkan dengan fitnah wanita, maka dia bisa terjatuh pada fitnah tersebut. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, aku tidak meninggalkan satu fitnah yang lebih membahayakan bagi para laki-laki, ya, selain fitnah wanita. Maksudnya adalah fitnah wanita adalah fitnah yang sangat besar untuk laki-laki. Maka di zaman ini para laki sering terjatuh, ya, pada fitnah-fitnah perempuan, rayuan perempuan. Ya, meskipun tidak cantik, ya, bagaimana seorang laki-laki yang dirayu oleh seorang perempuan yang sifatnya yang disebutkan di hadis memiliki kekuasaan dan orang itu sangat cantik, ya, tapi orang itu tidak mau, malah berkata aku takut sama Allah. Kejadian ini pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, kejadian ini pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia digoda oleh Imro'at Aziz, ya, ya, apa namanya, perempuan yang sangat kaya, memiliki kekuasaan dan memiliki paras yang sangat cantik. Ya, sudah berdua di kamar, takut Nabi Yusuf. Ya, akhirnya Nabi Yusuf difitnah. Lebih baik difitnah, masuk penjara. Ya, ada juga yang berpendapat bahwasannya lelaki tersebut yang mengatakan di dalam hatinya, ya, dia tidak mengucapkan aku takut kepada Allah, tapi dia mengucapkan dalam hatinya dia takut sama Allah dan dia ingin menjauhi wanita tersebut dan agar wanita tersebut tidak terus menggodanya. Taib yang keenam, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama bi shimaluhu ma tunfiku ma tunfiku yaminu. Ya, orang yang bersedekah dengan apa lalu merahasiakannya sehingga tangan kirinya dia tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya ini merupakan ungkapan bahwasannya betapa ikhlasnya orang tersebut dalam bersedekah. Sampai-sampai tangan kanan yang selalu menemani tangan kiri dalam banyak kegiatan, namun ketika tangan kanan bersedekah, tangan kirinya tidak mengetahuinya. Ya, maka disebutkan dalam sebagian salaf orang-orang terdahulu di antara mereka ada yang beramal dengan amal soleh, ya ia gemar menyembunyikannya. Sampai-sampai istrinya nggak tahu apa yang dilakukan oleh suaminya. Padahal istri tersebut adalah orang yang paling dekat dengan seorang suami, dengan dirinya. Ya.
Di antara mereka ada yang berpuasa dan ketika pagi hari ya tetap dibikinin sarapan, dia kasih sarapan sama istrinya, dibawa. Ya, kemudian dia pergi ke pasar dan dia sedekahkan makanan tersebut, dia sedekahkan kepada orang yang membutuhkannya, dia ambil makanannya, tempatnya dibawa pulang lagi. Ketika pulang sore hari, dia dia buka makan biasa sama istrinya pas maghrib makan. Seolah-olah dia sedang makan malam. Padahal itu lagi berbuka. Makanannya dilihat, oh makanannya habis. Istrinya nggak tahu kalau dia sedang berpuasa. Maka hendaknya seorang bisa melatih dirinya agar berpuas diri, ya, dan merasa cukup ketika beramal hanya untuk Allah saja, ya, hanya dirinya dan Allah saja yang mengetahuinya. Ikhlas. Jangan ingin diberitahu ke orang lain, jangan ingin sampai orang lain tahu. Terlebih lagi di zaman media sekarang ini, ya, seorang ya diuji dengan, ya, diekspos, ya, segala sesuatunya kegiatannya di publik. Lagi sodako, wah, foto cepet, ya kan, lagi sholat foto cepet, lagi berbakti sama orang tua di foto cepet, dijadiin status, berbuat baik sama istrinya cepet, sedekah, umroh, haji, wah, banyak ibadah yang lainnya, ya, yang mereka dengan mudahnya tidak sungkan share-nya di publik, langsung jadi status. Waliyadzubillah, ya. Ya, kita nggak nuduh orang-orang tersebut itu melakukan hal ria, ya, bisa jadi dia melakukan syiar, ya, tapi hendaknya masalah ini, ya, jadi perhatian kita setiap diri kita. Kenapa? Kalau kita share, kita ceritakan kepada orang lain, ya, ya, atau kenapa kita bisa senang bercerita dengan ibadah-ibadah kita, sholat kita, umroh kita, haji kita, ya, maka kita hendak tanyakan kepada lubuk hati kita yang paling dalam. Kita pengen apa? Tandanya ada ria, wah, alhamdulillah mencari. Ya, tandanya saja ada ria, ya. Ya, kita inginkan hanya Allah yang tahu. Allah yang mengetahui hati seorang hamba. Ya, maka latih diri kita untuk senantiasa berbahagia, ya, ketika kita berhasil melakukan sebuah amalan, hanya kita dan Allah saja yang tahu. Kalau bisa hanya kita dan Allah saja yang tahu. Ya, sedangkan orang lain gak ada yang tahu amalan kita. Mau teman dekatnya, gak tahu teman dekatnya dia melakukan kebaikan. Apalagi ustadznya, ustadznya nggak tahu, masya Allah, ustadznya nggak tahu. Orang senantiasa dia senantiasa ber apa muamalah sama ustadznya, dia senantiasa curhat sama ustadznya, tapi ustadznya nggak tahu dia melakukan amalan baik. Murid-muridnya dia nggak tahu kalau dia misalnya punya amalan baik. Bahkan istrinya atau suaminya, pasangannya lah, ya, tidak tahu, ibunya, bapaknya nggak tahu dia punya amalan. Maka sehingga diri kita termasuk orang yang mendapatkan apa? Naungan dari Allah pada hari tidak ada naungan selain naungannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai sedekah, ya, seperti yang wajib zakat, ya, maka lebih afdol kalau zakat itu lebih afdol ditampakkan atau disembunyikan. Mana pendapat yang lebih baik? Ya, pendapat yang menyatakan lebih afdol ditampakkan, mereka berhujah bahwasannya menampakkan sedekah wajib merupakan syiar, ya, agar seseorang tidak dituduh bahwasannya dia tidak mengeluarkan zakat. Karena zakat, Pak, ya, sesuatu yang wajib, kata yang berpendapat seperti ini. Adapun pendapat yang menyatakan lebih afdol itu untuk tidak ditampakkan, mereka berhujah dengan keumuman firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 271, jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus bagian kesalahan-kesalahan. Dialah Allah yang Maha Teliti apa yang kalian kerjakan. Pada ayat tersebut tidak dibedakan antara sedekah wajib, sedekah sunnah, tetapi apabila ada maslahat ketika ditampakkan, wajib ditampakkan. Misalnya di antara tujuannya adalah untuk menghibur hati-hati orang miskin agar mereka tidak merasa diperhatikan oleh orang-orang kaya, sehingga tidak muncul hasad kebencian di dalam hati-hati orang miskin. Mengapa tidak? Maka hal ini tidak apa-apa untuk ditampakkan. Ya, dia orang memberikan makan orang miskin, tampakkan. Bisa jadi ketika dia meminta orang lain untuk memberikan zakat tersebut kepada tetangga kita yang kurang mampu, dia akan orang itu akan berprasangka buruk bahwasanya, ya, ada muncul kedengkian dirinya meskipun sebenarnya sedekah tersebut berasal dari kita. Oh, dia nggak pernah ngasih, padahal dia udah dikasih, cuman kan sembunyi-sembunyi dia nggak tahu kalau sedekah itu berasal dari orang tersebut. Di antara maslahat bolehnya menampakkan sedekah adalah agar orang lain mengikuti amalan tersebut. Ya, misalnya ketika dia buka donasi, dia mau bikin masjid, ya, akhirnya orang-orang berbondong-bondong mengikuti dia, maka dia akan mendapatkan pahala orang lain, ya. Saya sumbang 1 juta, kemudian dia menampakkan agar ditiru orang lain.
apa. Tapi ingat ini eh, lebih apa namanya? Lebih sulit untuk menjaga rianya ya, menjaga hatinya agar senantiasa ikhlas. Tapi kalau tujuan yang untuk syiar, insya Allah tidak mengapa. Di antara bentuk sedekah yang disembunyikan adalah seorang membeli barang tanpa menawar barang tersebut. Misalkan ada kita beli barang, kita tahu orang itu membutuhkan, harganya misalkan 200.000, kita tidak menawar orang tersebut karena kita tahu orang kita membutuhkan. Ya udah dibayar 200.000, dibayar 200.000. Bahkan kalau ada yang bisa ditambahin 200.000 dibayar 210.000, ya nggak apa-apa. Ya. Atau dia nggak nawar pun itu termasuk ya bentuk dalam menyembunyikan amalannya, maka insya Allah ia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengamalkannya. Namun jika ia tidak ada keinginan untuk berbuat demikian, maka ia ia maka malah ia ingin agar orang tahu amalan dia. Ya, maka akan berat bagi dia untuk meraih keikhlasan. Ya, gitu. Jangan sampai kita ridho ketika amalan kita diekspos oleh orang lain di media sosial karena kita adalah hamba Allah yang lemah, hatinya lemah. Ya sulit untuk ikhlas. Ya, kita sangat membutuhkan pertolongan Allah dan sangat membutuhkan naungan Allah di hari kiamat kelak, maka kita berusaha untuk beramal dengan ikhlas. Ya, jangan ditampakkan, jangan keluar. Tapi yang terakhir adalah orang yang berzikir mengingat Allah di waktu sepi lalu berlinanglah air matanya. Imam Hajar Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwasanya khalian adalah waktu yang sangat sunyi, waktu yang sunyi adalah waktu kesendirian dia. Dia sedang bersendiri, sedang berkholwat kepada Allah, berdua-duaan dengan Allah. Ya, artinya dia tidak peduli dengan orang lain, dia sedang sendirian. Misalkan seorang yang terbiasa membaca Al-Quran dan berzikir di mana ia berada, semisal ketika di bandara, ya atau di pesawat. Orang lain banyak sekitar dia, tapi dia sibuk dan asik dengan dirinya sendiri. Dia tidak fokus dengan orang lain. Dia hanya fokus dengan mushaf yang membaca Al-Quran. Kemudian dia meneteskan air matanya, ya menangis dan hati tetap fokus kepada Allah. Dia tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Maka ini termasuk dalam kategori hadis ini. Walaupun mereka dalam keadaan banyak orang, ya, tapi dia fokus dengan diri sendiri. Halo. Kemudian sabda Nabi SAW, fafadat ainahu, artinya maka berlinanglah air matanya. Padahal yang dimaksud adalah air matanya. Menunjukkan betapa derasnya air mata orang tersebut. Ya, bahkan salah satu riwayat menyebutkan sampai-sampai air matanya jatuh ke tanah, meneteskan sampai tanah. Ya. Adapun sebab tangisan, para ulama menjelaskan bahwa terdapat dua penyebab tangisan tersebut. Pertama, dia takut kepada Allah, dan yang kedua karena dia rindu kepada Allah. Para ulama itu ketika disebutkan surga mereka menangis, disebutkan neraka mereka menangis. Ya, mereka menangis, disebutkan surga mereka menangis karena mereka rindu ingin masuk surga. Ya, mereka rindu dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Mereka rindu kepada Allah. Ketika disebutkan neraka mereka nangis karena mereka berharap dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari murkanya Allah. Mereka takut dengan azabnya Allah dan seperti itu. Terus. Tapi catatan di sini adalah penyebutan seorang laki-laki ya sifatnya adalah kita paham ya, ya terutama bahasa laki-laki itu berarti masuk dalam kategori di sini perempuan juga. Ya, rojul itu sebatas contoh saja. Ya, adapun wanita termasuk ya. Misalkan imam yang adil misalnya, maka dapat dipahami bahwasannya seorang wanita bersikap ketika bersikap adil di hadapan anak-anaknya maka dia termasuk imam. Imam termasuk kategori imam yang adil. Mereka tetap sama anak-anak atau imam perempuan yang jadi imam ya bagi perempuan yang lainnya seperti seorang direktur perempuan yang bawahannya perempuan semua ya maka karyawannya perempuan semua maka dia harus berusaha untuk adil maka dia termasuk pemimpin yang adil. Begitupun pemudi yang tumbuh di atas peribadatan kepada Allah bukan hanya atau dua pemudi dua perempuan yang saling mencintai karena Allah berpisah karena Allah bertemu karena Allah dia bisa. Adapun pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid, maka sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Taimin menjelaskan bahwasanya jika maknanya dapat diperluas sehingga yang dimaksud dengan masjid adalah tempat sujud. Jadi senantiasa perempuan yang senantiasa hatinya senantiasa dekat dengan tempat sujudnya. Maka wanita ini bisa masuk dalam kategori ini, dalam golongan ini. Senantiasa rindu ingin menegakkan sholat. Ya begitu pula jika ada wanita yang digoda oleh seorang pria yang memiliki ketampanan, memiliki nasab yang bagus, diajak untuk berzina dia nggak mau, dia takut. Ya sungguhnya aku takut kepada Allah. Atau seorang wanita yang diam-diam bersedekah, ya bersedekah, ya wanita tersebut mengingat atau perempuan wanita yang
senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam kesendiriannya, kemudian mengalir air mata. Kemudian yang berikutnya adalah lafaz, makna lafaz 7 ini tidak terdapat padanya mafhum ya, yang dipahami, sehingga tidak dapat dipahami pula, maksudnya tidak dapat dipahami pula bahwasanya 7 tersebut adalah pembatasan, ya. Bahkan sebagian ulama menyusun sampai 70 amalan, bukan 7 tapi 70 amalan. Kan tapi riwayat tersebut ya datang berikutnya adalah riwayat yang lemah. Adapun amalan-amalan yang datang dengan dalam sanad yang hasan dan jaid yang bisa diterima, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa amalan tersebut adalah amalan tersendiri yang berdiri sendiri, dan ada pula yang berpendapat bahwa 7 amalan disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini ya termasuk dalam amalan-amalan yang disebutkan dari hadis-hadis tersebut. Ya. Contohnya lagi ya, ada seorang yang membantu hutang dengan membayarkan hutangnya dan juga membantu seorang budak yang ingin memerdekakan dirinya. Ada seorang pedagang yang jujur dalam perkataan dan perbuatannya. Intinya termasuk riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwasannya amal-amal itu tidak terbatas pada 7 golongan itu saja. Ada juga kemudian yang berikutnya adalah telah berlalu pembahasannya tentang amalan ini ya, yang selain 7 ini yang mendatangkan naungan pada hari kiamat, diantaranya adalah sedekah. Setiap orang di bawah naungan Allah, naungan sedekahnya. Jadi orang akan berada di naungan sedekahnya pada hari kiamat hingga diputuskan di antara mereka. Atau orang yang membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran, bacalah Al-Quran, kami akan memberikan syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat. Bacalah Zahrawain, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat nanti seperti dua tumpuk awan yang menaungi pembacanya, akan memberikan naungan ya pembacanya. Atau seperti dua kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Bacalah Al-Baqarah, karena dengan membacanya akan memperoleh barokah, dan tidak dengan tidak membacanya akan menyebabkan penyesalan, dan pembacanya tidak dapat kuasa itu dikalahkan oleh tukang-tukang sihir. Berarti Al-Baqarah dan Ali Imran pun bisa akan memberikan naungan nanti pada hari kiamat. Jadi bukan hanya 7 itu saja, tapi ada yang lain, amal-amal yang lain tidak terbatas saja. Ada pun yang 7 ini adalah dalam pembahasan ini 7 golongan orang yang dinaungi oleh Allah, yang tidak ada naungan kecuali naungan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat sampaikan, sudah lebih dari 1 jam, ternyata bisa panjang juga ya. Kita nggak tahu, kami kira bisa setengah jam, ternyata bisa lebih dari itu. Jika ada yang ingin tanyakan, apa belum? Silakan. Kalau tidak ada, nak kembalikan ke Ustaz tadi. Tafadhol yang ingin bertanya, Masya Allah. Akhtar, Andaru, Rafif, Izzat, kita aja. Ahdan, Al-Qarni, Ahdan lagi, Ahdan Alfa, Ayub, Zikri, dan lain-lain. Yang mau bertanya silakan. Jelas ya, insya Allah nggak ada pertanyaan ya. Insya Allah jelas. Sekarang untuk antum itu yang masuk kategori itu apa? Pemimpin yang adil masih bisa? Bisa ya? Insya Allah antum bisa semuanya. Pemimpin yang adil bisa nggak? Bisa ya. Insya Allah bisa. Malik bisa jadi pemimpin yang adil nanti suatu saat. Kemudian seorang pemuda yang menghabiskan waktunya, menghabiskan umurnya untuk beribadah kepada Allah, bisa nggak? Bisa. Antum masih muda. Antum masih muda, bisa. Ya, jauhi itu game-game online, hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, lakukan hal-hal yang bermanfaat. Bisa antum, insya Allah. Ya, yang ketiga, orang yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid, itu bisa banget. Ya, ingatnya masjid. Kenapa Malik nggak bisa? Bisa Malik, ya. Andra bisa tuh. Ezat aja bisa, insya Allah. Ya, yang keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah ini paling mudah. Ya, Malik datang kajian sama Andra misalkan, atau Mahdan ketemu di kajian, kemudian berpisah karena Allah, dan seterusnya. Insya Allah bisa. Ini yang keempat paling mudah. Yang kelima, ya ini paling sulit ini, karena fitnah wanita. Ya.
diajak berzina, naudzubillah min dzalik ya. Kemudian yang keenam, mudah banget ini yang keenam juga. Tapi misalkan cuman dia saja yang tahu. Dia beribadah, dia sholat, dia apa, cuman dia aja yang tahu. Dia sama Allah saja yang tahu. Ya, orang lain tidak perlu tahu. Dia sembunyikan amalannya karena dia mengharapkan hanya Allah yang memberikan ganjaran. Ya, karena khawatir kalau dia tampakkan amalan kepada orang lain maka akan timbul perasaan ria pada hatinya. Akan timbul perasaan ingin dipuji, ingin dilihat sama orang lain. Waliyazubillah. Kemudian yang terakhir, seorang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Ini sulit, ini agak sulit. Antum berzikir kepada Allah sampai masuk ke dalam hati antum. Antum berzikir, ketika antum berzikir kepada Allah subhanallah misalkan, atau alhamdulillah. Ketika antum mengatakan alhamdulillah, artinya segala puji hanya milik Allah. Maka tancapkan ke dalam hati antum, ya bahwasannya antum sedang mendapatkan nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Antum tanamkan, ya Allah, kalau saya nggak dapat nikmat ini ya Allah, gitu kan. Bisa melihat, antum bisa melihat, antum bilang alhamdulillah. Antum bisa mendengar alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ketika antum zikir itu, antum baca alhamdulillah, antum ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada antum. Alhamdulillah, saya punya teman seperti ini. Alhamdulillah, ibu saya. Alhamdulillah, saya masih bisa berzikir kepadamu. Ya Alhamdulillah, saya bisa sholat kepadamu. Alhamdulillah, saya bisa maafkan kepadamu. Pokoknya antum ingat semua nikmat banyak sekali. Ya, antum nggak bisa semuanya antum tulis. Antum nggak bakal bisa menghitung nikmat-nikmat Allah. Antum ucapkan itu. Atau antum berzikir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Antum masukkan ke dalam diri antum bahwasanya Allah itu Maha Besar. Antum melihat matahari, Allahu Akbar. Matahari besar tapi Allah lebih besar. Allahu Akbar, dunia ini luas. Allahu Akbar. Ya, ternyata ini seperti ini. Tumbuhan bisa tumbuh dengan lebat, bisa tumbuh. Hewan-hewan bisa bisa melahirkan, bisa banyak dan sebagainya. Ini semua menandakan Allah itu Akbar. Allah itu Maha Besar, bisa berkuasa atas segala sesuatu. Tanamkan. Atau antum berzikir la ilaha illallah, antum masukkan ke dalam hati antum. Ya, bosan yang berhak ibadah. Terus hingga apa? Hingga mengalir air mata kita tanpa terasa. Agar apa? Membiasakan hati kita itu lembut. Kak, lisan ini usahakan nanti kita berzikir. Ya, subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah Allah. Atau subhanallah. Ini mudah. Baik, kalau nggak ada, kita anak kembalikan kepada Ustaz Adit. Kalau tadi Ustaz Adit, ada informasi apa mungkin? Taib insya Allah. Jadi insya Allah informasi pertama Taib Anda sampaikan. Pertama insya Allah kelas lagi. Kelas. Informasi pertama insya Allah nanti hari ini akan penutupan kuis yang pekan kedua. Nanti yang pekan ketiga insya Allah segera di-share. Kemudian jadi saat hari ini sore ini jadi insya Allah saat. Iya boleh, insya Allah hari ini yang ke-20 ya. Taib. Nanti Hari ini informasinya insya Allah. share. Oke, Taib. Insya Allah nanti ada pertemuan yang ke-20 hari ini, lanjutan dari yang kemarin ke-19. Taib, barakallahu fikum. Kita cukupkan, kita siap-siap mau sholat zuhur juga, sudah jam 11.35. Tapi Anda mau tanya dulu satu hal. Ezat. Ezat. Aina Ezat. Ayo Ezat. Halo Ustaz. Ya Zat, Anda mau nanya Zat. Dari 10 golongan tadi, 10 kan ya tadi ya? 10 golongan tadi, tadi disebutkan oleh Ustaz Abu Asma beberapa kali. Coba sebutkan salah satu aja golongan golongan mana yang kira-kira antum bisa termasuk dari 10 golongan tersebut. Dan apa alasannya kenapa? Ezat. Nah, ayo Ezat. Ezat? Tahu Zat? Enggak Ustaz. Alhamdulillah. Baik, bisa dibantu oleh kakak kelasnya oleh Andra. Silakan Andra. 10 golongan tadi Ustaz.
salah satunya saja. Antum kira-kira antum kan di usia yang muda ini, kira-kira antum termasuk golongan mana? Eh, orang-orang yang di tempat aja tapi tetap ingat masjid, Ustaz. Masya Allah. Gimana orang-orang yang Orang-orang yang misalnya di tempat pasar, di tempat mana aja, tempat yang mubah, tapi masih ingat agama, Ustaz, masih ingat masjid. Oke, taib, barakallahu fikum. Taib, bisa diulangi sekali lagi? Silakan, Akhtar. Taib. Akhtarnya udah nggak ada. Oh, masih ada, nggak ada. Bisa ulangi sekali lagi, Akhtar. Andaru, bisa diulangi oleh kakak kelasnya sebelum Anda tutup dengan doa kafaratul majelis. Andaru, bisa ulangi tadi yang disampaikan oleh kakak kelasnya? Salah satu. Maksudnya apa nih? Nggak ngerti. Ya, ayo lo nggak ngerti kan? Maksudnya adalah kan tadi Ustadz Abu Asma menjelaskan ada 10 golongan yang ketika nanti di pada masyar tidak ada naungan, 10 golongan ini ada naungan, ada di ibaratnya kan matahari didekatkan cuma 5 jengkal. Nah, antum sebagai anak-anak yang masih belum balik sebagian, kira-kira antum masuk tergolongan yang mana tadi? Tadi udah disebutkan oleh Kakak Andra. Kakak Andra. Yang bersedekah dengan tangan kanan tanpa tangan kiri tahu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya udah, taib, cukup insya Allah. Kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Insya Allah nanti sore kita ketemu lagi. Nanti tiba-tiba Anda tanya lagi. Share kuisnya insya Allah segera di-share. Diperhatikan jangan cuma ikut aja tadi ya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.